Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Luna dengan NIM 0566611311 Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas terkait tugas 3 pada mata pelajaran struktur data. Di sini ada dua soal yang sudah diberikan. Kita bahas satu persatu untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Pada soal nomor 1 kita disuguhkan soal yakni buatlah program pencarian menggunakan algoritma DFS atau Deep First Search dengan dengan graph 10 node, dan kita akan menjelaskan tahap-tahap prosesnya. Nomor 2 juga sama, tapi kita menggunakan algoritma BFS atau Breadth First Search menggunakan 10 node juga, dan kita akan menjelaskan tahap-tahapnya setiap prosesnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan codingannya, dan saya akan menjelaskan alur dari proses codingan ini. Yang pertama tentunya tidak lupa menggunakan import Java untuk mengimpor seluruh kelas pada codingan ini. Lalu yang kedua ada public class, kita ada deklarasi kelasnya, saya namakan pencarian graph. Dia untuk mencari, menjadi wadah bagi kode-kode yang sudah dibuat. Lalu ada static map, ini ada dua graph dan values. Ini adalah deklarasi variabel graph dan nilai node-nya. Ya, ada static map, string, list, string. Lalu bawahnya juga ada dalam bentuk integer. Variabel ini digunakan untuk menyimpan hubungan antar node-nya. Ini juga ada public static boolean dalam bentuk boolean, ya, kita masukkan string, node, dan int target. Nah, jika variabel values ini digunakan untuk menyimpan nilai pada setiap node-nya. Lalu ada variabel visit DFS. Ini digunakan oleh DFS untuk mencatat node yang sudah pernah dikunjungi. Nah, tujuannya itu agar tidak terjadi pengulangan pencarian, lalu menghindari kemungkinan loop tak berujung pada graph yang lebih kompleks nantinya. Lalu ini ada public static boolean tadi. Ini digunakan untuk melakukan pencarian menggunakan DFS. Lalu ada visit at. Nah, ini menandai node yang telah dikunjungi. Lalu sistem out print line, ini seperti biasa untuk menampilkan hasil yang sedang dikunjungi, seperti itu. Lalu ada if values dan sistem out print line target ditemukan pada node. Nah, ini mengecek apakah target ditemukan. Jadi program membandingkan nilai pada node seperti itu. Nah, kita keluarkan lagi pakai sistem out print line, dia akan keluar nantinya target ditemukan pada node bla bla bla. Nah, itu nanti kita masukkan nilainya terlebih dahulu. Lalu berikutnya for string neighbor graph get node, ini ya. Ini digunakan untuk menelusuri tetangganya node itu tadi, ya teman-teman.
Jadi perulangan ini digunakan untuk membaca seluruh note yang terhubung dengan note saat ini. Nah, misalnya grep titik get, nanti kita masukkan nilainya A0 seperti itu. Nanti dia akan menghasilkan A1, A2 sampai A7. Itu untuk algoritma DFS. Nah, if visit ini digunakan, ini adalah rekursi ya, rekursi DFS. Nah, bagian ini nih merupakan dari algoritma DFS-nya sendiri. Ya, jika belum pernah dikunjungi, metode DFS akan memanggil dirinya sendiri nantinya. Nah, ini return true. Itu untuk algoritma DFS-nya. Lanjut untuk algoritma BFS-nya, kita tentunya menggunakan metode untuk melakukan pencarian algoritma first search ya. Jangan lupa pakai public static voids BFS. Kita pakai string in, string dan in. Nah, lalu jangan lupa untuk membuat queue-nya digunakan sebagai antrian dalam BFS nantinya. Ini ya, queue new linked list. Lalu ada set string. Nah, kalau ini membuat variabel visit. Jadi untuk menyimpan node yang sudah pernah dikunjungi selama proses BFS, sama seperti tadi yang DFS. Terus kita menambahkan node awal pakai queue dan visit start ya. Jadi jika node awal adalah A0, maka isi queue-nya juga A0. Seperti itu. Nah, perulangan selama queue tidak kosong, jadi kita pakai while. Jadi perulangannya akan terus berjalan selama masih ada node antriannya. Makanya kita pakai while, kita pakai perulangan while ini. Lalu ada string node, mengambil node dari queue-nya nanti, elemen paling depan dari queue-nya. Nah, contohnya gimana? Contohnya misal sebelum A0 A1, A2, lalu setelahnya nanti queue pull. Nah, ini tanda kurung. Hasilnya nanti akan muncul A0 nanti ketika dijalankan. Seperti itu. Lalu sistem outprint ya seperti bahasa dia untuk menampilkan node yang sedang dikunjungi. Dia akan mengunjungi, nanti dia akan keluar pada saat di run. If values, dia mengecek targetnya. Jika nilai node sama dengan target, nanti program akan menghentikan pencariannya. Nah, ini target ditemukan pada node. Itu memastikan targetnya. Lalu if visit, nah ini sama seperti yang DFS tadi, ini menandakan bahwa belum pernah dikunjungi. Jika node-nya belum pernah dikunjungi, maka kita pakai visit ini. Sekarang kita lanjut untuk pengisian mainnya ya, pengisian setiap nilainya. Kita pakai deklarasi lagi, public static void, pakai string values
seperti pada soal tadi, kita menggunakan 10 not, ada 0 sampai A9. Valuesnya nanti saya pakai A0 15, A1 23, 8 45, 12 30 sampai 90 ini. Lalu relasi antar not, ini membentuk hubungan antar not. Struktur pada soal nomor 2, 1 dan 2, ini sama, kita masukkan pakai array list. Notnya 10 kita relasikan di sini. Nah, lalu lanjut ke sini untuk kita jalankan sistem algoritma DFS dan BFS-nya. Oke, mungkin alurnya akan seperti itu terkait kode ini. Lalu kita coba dari penjelasan tadi, kita run hasil code yang sudah dibuat ini. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini ya. Nah, pencarian dengan DFS, dia akan muncul mengunjungi A0 nilai sama dengan 15, 23, 45 hingga A8. Nah, target yang ditemukan adalah pada not A8. Lalu pada soal nomor 2, dengan sistem algoritma BFS, kita pakai not 10 not, lalu target yang ditemukan pada not A8. Nah, ini hasil runnya. Mungkin sekian dari saya terkait penjelasan program yang sudah saya buat terkait jawaban soal nomor 1 dan nomor 2. Apabila masih ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.